Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran hari ini, di sini kita akan membahas beberapa teknik dasar di dalam Photoshop. Di antaranya kita akan coba membuat bagaimana sih, misalkan kita ingin membuat sebuah pattern dari objek kita sendiri. Jadi patternnya itu tidak kita gunakan pattern yang disediakan oleh Photoshop. Kita mau buat pattern kita sendiri. Bagaimana? Nah, di sini kita ada 4 contoh gambar sebagai beberapa gambar pendukung. Ini nanti akan menjadi patternnya ya. Misalkan ini yang akan kita buat. Nah, yang pertama di sini untuk teman-teman semua mungkin pernah mengalami ada sebuah gambar kita mau buat bingkainya, biasanya kan putih nih di bagian pinggirnya. Bagaimana cara kita mengganti warna putih di bagian area pinggirnya? Di situ teman-teman bisa gunakan beberapa cara ya. Yang pertama bisa pakai rectangular. Bisa. Jadi misalkan sini teman-teman boleh blok seperti ini. Setelah di blok, selanjutnya pilih transform selection. Nah, ingat transform selection itu kan fungsinya menyeleksi transform. Kita mau kecilkan. Nah, bagaimana cara kita mengecilkan supaya daerahnya benar-benar pas, kira-kira seperti itu. Maka di sini kan ada width dan height-nya itu sudah ada. Atau teman-teman boleh tekan Shift Alt lalu kecilkan. Nah, namun itu kan cukup banyak ya tombolnya ya. Jadi di sini kita bisa ganti, ini kan 100%. Kita bisa ganti misalkan supaya dia cukup lebih rapi. Sini 90 kali 90%. Nah, inilah dia ukurannya, misalkan kita akan buat. Kalau seandainya terlalu lebar, ini bisa diganti ya, misalkan 95. Nah, setelah dia kecil seperti ini, yang mau kita kasih bingkai itu kan bagian sebelah kanannya, bagian atasnya ya, dalamnya ini tidak. Nah, di dalam gambar kita atau video kita sekarang ini malah gambarnya yang terseleksi, area bordernya itu tidak terseleksi. Nah, nggak masalah, kita bisa aktifkan yang namanya inverse ya, membalikkan seleksi dari select lalu pilih inverse. Maka dari sini dan nampak kelihatan bahwa yang terseleksi sekarang adalah area bingkai. Oke. Nah, jadi itu nanti cara untuk membuat supaya warna samping atau sekeliling atau border dari sebuah gambar itu bisa putih. Lalu langkah terakhir, kita tinggal masukkan warna putih ke dalamnya. Oke. Setelah itu hilangkan seleksinya. Tuh, maka hasilnya sudah ada area putih ya di bagian bingkainya. Ini pada umumnya sering pada saat kita melakukan pencetakan foto ya, seperti ini. Oke, yang kedua, kita pakai ini juga sama. Setelah itu kita aktifkan, setelah aktif seleksinya, kita aktifkan transform selection seperti biasa. Kita ketikkannya tadi sama aja ya, seperti yang tadi. 95 dikali 95%. Kalau sudah, nah di sini kan sekarang yang aktif terseleksi itu adalah area di dalam, bukan bordernya. Maka kita bisa balikkan dari mana? Select kembali, pilih inverse. Maka akan terbalik, lalu masukkanlah warna putih. Oke, nah gambar ketiga juga akan dilakukan seperti itu. Ctrl A, lalu kita akan kecilkan pakai transform selection, lalu kita tinggal ganti ya 95%. Lalu bagaimana? Sama seperti yang tadi, select, select lalu pilih inverse, termasukkanlah warna putih.
Oke, nah ini dia satu lagi terakhir. Transform selection 95% dikali 95. Lalu kita inverse kembali sama seperti tadi. Lalu masukkanlah warna putih. Oke. Semua sudah ada objek-objek putihnya. Nah, sekarang kita akan mulai. Bagaimana cara membuat sebuah pattern di dalam Photoshop? Di sini kita sudah sediakan gambar-gambar yang akan kita gunakan. Nah, kalau untuk membuat pattern, maka langkah awal itu setelah kamu sediakan objek gambar yang akan dijadikan pattern, kamu boleh pilih edit. Lalu carilah di situ yang namanya define pattern. Nah, setelah itu kita boleh ganti namanya. Setelah itu kita boleh oke-kan. Nah, sudah selesai. Kita sudah selesai membuat sebuah pattern. Maka kita akan lanjutkan kembali untuk bagian yang berikutnya. Di sini kita coba tambahkan saja sebuah file baru. 800 width-nya, height-nya 600, resolusinya 72 pixel per inch. Kalau sudah diokekan ya. Lalu yang berikutnya kita akan mulai masukkan objek-objeknya. Yang pertama kita akan masukkan pattern yang tadi sudah kita buat. Nah, bagaimana cara memasukkan pattern yang tadi sudah kita daftarkan? Maka kita bisa masuk ke bagian Paint Bucket Tool. Ini langkah yang pertama. Setelah kita pilih, nah di sini kan ada pemilihannya. Kita mau masukkan itu mau pakai apa? Foreground atau mau pakai pattern? Kita pilih pattern. Setelah pilih pattern, maka di sini nanti akan ditanya kembali, kita mau pilih yang mana jenisnya. Nah, yang kita barusan aktifkan untuk define pattern kita adalah yang ini tadi. Lalu, kalau sudah, bagaimana? Ya udah kita coba untuk menumpahkannya atau memasukkannya ke dalam kanvas kita. Maka hasilnya kan besar seperti ini. Bagaimana cara kita mengedit? Yang pastinya kalau cara yang pertama ini kita tidak bisa edit. Kita sama sekali tidak bisa. Nah, jadi bagaimana caranya? Kecuali kalau kamu buat di layer baru dan lain sebagainya ya. Ini dia untuk penggunaannya. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk masukkan cara yang kedua? Maka kamu boleh pilih di menu layer kamu di bawah itu ada yang namanya ini adjust layer. Nah, di sini kamu boleh pilih pattern. Setelah kamu pilih, di sini kamu bisa atur ukurannya semana yang mau kamu inginkan. Misalkan 10. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Oke. Nah, jadi sesuai ya dengan pengertiannya bahwa pattern itu adalah pembuatan atau konsep objek, sebuah objek gambar di mana pemakaiannya akan ditampilkan berulang-ulang. Itulah konsep dari pattern. Nah, kalau sudah ini boleh di-okekan. Kalau sudah kamu okekan, kamu boleh opacity-kan. Oke, nah setelah itu kita akan masukkan gambar-gambar yang tadi sudah kita sediakan ya. Yang pertama ini nggak perlu. Oke. Kemudian beberapa gambar-gambarnya kita masukkan gambar yang pertama ya. Ini kita lepas seperti ini supaya tidak akan sulit. Ini dia gambar yang pertama, kita tinggal tarik pakai move tool. Maka kita boleh aktifkan free transform, shortcutnya adalah Ctrl T ya, atau kalau mau diambil dari edit. Ini bisa kita kecilkan sebenarnya sesuai dengan ukuran yang kita mau.
Oke. Nah, untuk yang berikutnya kita bisa masukkan gambar yang kedua. Ini kalau sudah selesai boleh kita buang atau kita boleh keluar kalau kita mau ya. Nah, ini dia untuk gambar yang kedua. Sama juga gambarnya besar kali. Jadi boleh kita kecilkan ya. Satu lagi. Oke. Nah, kalau sudah kita tinggal menyusun ya untuk gambar-gambarnya. Di sini kalau misalkan teman-teman cukup sulit untuk pindah-pindah layer, ini boleh diaktifkan ya. Kalau seandainya mau yang cara sedikit lebih santai, ini boleh diaktifkan auto select-nya. Jadi pas nanti teman-teman mengklik salah satu gambar, dia akan otomatis berpindah kemana dia aktif. Nah, itu dia. Oke, langsung saja. Untuk gambar yang pertama, oke. Di sini supaya nanti gambarnya bisa nampak ke bawah dan lain sebagainya, ini bisa kita pindahkan ya. Jadi jangan sampai nanti salah layer dan lain sebagainya. Oke, kalau sudah, kita lanjut. Sini boleh kita hiddenkan dulu gambarnya. Ini boleh kita atur yang pertama. Kita aktifkan free transform. Namun dalam ini langsung aja kita pilih misalkan yang skew. Jadi kita bisa mengeditnya berdasarkan titiknya nanti. Nah, begitu juga untuk gambar yang kedua. Maaf. Jadi boleh menggunakan sudut ya. Kita naikkan ya opacity-nya sedikit. Baru kita duplikat. Ctrl J. Opacity-nya boleh diperbesar. Baru letakkan seperti ini. Oke, seperti inilah kira-kira pembuatan pattern di dalam Photoshop. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.